Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai Pancasila sebagai sumber etika. Saya Estoneno dan teman-teman satu kelompok saya ada Anselmus, Christmas, Dorlin, Filemon, dan Leonardo. Baik, Pancasila sebagai sumber etika. Yang pertama-tama kita perlu tahu apa itu etika. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Dengan demikian, maka istilah yang tepat adalah yang sering kali kita dengar, ada etiket pergaulan, etiket jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain sebagainya. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau atau asal kata. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki arti watak, kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, namun dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda atau terpisah. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak. Akhlak memiliki arti tingkah laku atau tabiat. Aliran-aliran besar dalam etika. Yang pertama ada etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh atau orang yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut, karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategoris sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan baik atau buruk dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi misalnya merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Etika deontologi menekankan bahwa kewajiban kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral. Dan demi kewajiban moral itu, tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik, dan kerja keras, dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu. Dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada pemaksaan dari luar. Etika teologi
Pandangan etika teologi berkembalikan dengan etika deontologi, yaitu bahkan baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teologi membantu kesulitan etika deontologi. Ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang bawa akibat baik meskipun yang melanggar kewajiban. Nilai norma yang lain. Ketika bencana sedang terjadi, situasi biasanya chaos. Dalam keadaan seperti ini, maka memenuhi kewajiban sering sulit dilakukan. Contoh sederhana, kewajiban menggunakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Kewajiban membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Dalam tindakan demikian, etika teologi perlu dipertimbangkan, yaitu demi akibat baik. Beberapa kewajiban terdapat toleransi tidak dipenuhi. Persoalan yang kemudian muncul, ada akibat baik itu menurut siapa? Apakah baik itu pelaku atau orang lain? Pertanyaan ini etika teologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. 1. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mengakibatkan baik untuk melakukan secara moral. Setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. 2. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Etika utilitarianisme ini tidak berpaku pada nilai atau norma yang ada pada pandangan nilai, dan norma sangat mungkin memiliki keragaman, namun setiap tindakan satu melihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat. Etika utilitarianisme lebih bersifat realistis, terbuka terhadap beragam alternatif tindakan dan berorientasi pada kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan banyak orang. Utilitarianisme meskipun demikian juga memilih kekurangan. Sony Kefas 2002.2/19-21 mencatat ada 6 kelemahan etika ini, yaitu 1.
karena alasan kemanfaatan untuk orangnya banyak, berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan dengan demikian. Utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap moralitas. Dalam pernyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang berkualitas. Materialistis kurang menguntungkan manfaat yang non material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. Karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari segi material yang tentu berkait dengan masalah otonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut hal-hal yang ideal seperti nasionalisme, merabat bangsa akan terabaikan, misal atas nama memasukkan investor asing, aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkatkan devisa negara, pengiriman TKW ditingkatkan, hal yang menimbulkan problem besar adalah etika lingkungan dirusak atas nama untuk menyejahterakan masyarakat. 4. Kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang. 5. Karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tetapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian atau prostitusi, dapat dibenarkan. 6. Etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan, kemanfaatan yang besar namun dirasakan oleh sedikit masyarakat, atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil. Menyadari kelemahan itu, etika utilitarianisme membedakannya dalam 2 tingkat, yaitu utilitarianisme aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau bertentangan, maka kebijakan dan tindakan tersebut harus ditolak meskipun memiliki kemanfaatan yang besar. Kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja, tetapi juga yang non-fisik, seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Terhadap masyarakat yang dirugikan perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material. 3. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri sendiri atau pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara
meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Kelemahan etika keutamaan adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragama sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula, dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral seperti apa. C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang adil. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai-nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua tersebut disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila suatu dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. D. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara, studi khusus korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional, krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Tragis sumber krisis justru berasal dari badan-badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Moralitas memberi dasar, warna, sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moralitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial. Moralitas individu. Satu, moralitas individu. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seorang yang memiliki moralitas individu
yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin, belajar, rajin ibadah, dan lain-lain. Moralitas ini muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar. 2. Moralitas sosial. Moral sosial adalah tindakan kita terhadap manusia lain, di mana perbuatan kita berdampak langsung dengan kehidupan antar sesama manusianya. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar, di mana tindakan bermoral atau amoral akan berdampak langsung dengan kehidupan sekitar. Moralitas sosial juga bercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. 3. Moralitas mondial. Moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal, yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila? Korupsi. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara atau pendekatan. Yang dalam hal ini saya menggunakan istilah pendekatan eksternal maupun internal. Pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar dari diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. B. Pendekatan internal. Pendekatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapatkan penguatan melalui pendidikan dan kementerian pendidikan yang kuat terutama dari keluarganya. Sangat penting untuk menambahkan jiwa anti korupsi. Diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi pada Pancasila adalah pembangunan moralis melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam dirinya masyarakat. Di perguruan tinggi juga penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila. Kesadaran manusia akan nilai ketuhanan ini secara esensial akan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Hal ini dapat dijelaskan melalui hierarkis eksistensial manusia, yaitu dari tingkat yang paling rendah, penghambatan terhadap harta, hal yang bersifat material. Lebih tinggi lagi adalah penghambatan terhadap manusia, yang paling tinggi adalah penghambatan pada Tuhan. Penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan dan keadilan dijadikan landasan moral dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih.